Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indah Rahmawati. Jangan lupa subscribe channelku ya. Oke, hari ini kita akan membahas matematika dasar sesi yang keempat. Oke, langsung saja ya, kita masuk ke nomor 1. Jika 80 per K itu bulat, apakah K itu bulat? Nah, pertanyaannya itu apakah K itu bulat? Nah, kalau punya satu pernyataan yaitu K-nya itu lebih dari 1, apakah pernyataan itu cukup untuk menjawab nomor 1? Kita coba lihat. Pernyataan 1. K-nya kan berarti kita bisa pilih K-nya itu 2, 3 dan seterusnya. DST. Nah, berarti 80 per K. Kalau misalkan saya ambil 80 per 3, nah, hasilnya kan juga bukan bilangan bulat. Berarti pernyataan 1 itu sudah gagal. Jika diketahui yang kedua sekarang, K merupakan kelipatan dari bilangan prima. Kita coba bilangan prima. Bilangan prima itu berarti 2, 3, 5 dan seterusnya. Nah, kalau kelipatannya berarti 4, 6, 10 dan seterusnya. Nah, di sini kalau saya sudah pilih 80 per 6 misal. Nah, ini kan juga bukan bilangan bulat kan? Berarti dia salah. Nah, dari sini sudah terjawab bahwa jawabannya yang benar adalah yang E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, saya lanjut ke nomor 2. Jika Andri menyimpan X per 20 dari pendapatan bulanannya untuk tabungan, berapakah nilai X? Nah, di pernyataan 1 kalian punya Andri menyimpan 10% dari pendapatannya. Kira-kira cukup nggak? Misalkan diketahui pernyataan 1. Yuk kita cek bareng-bareng. Pernyataan 1 itu ada 10% dari pendapatannya. Berarti itu artinya 10% akan sama dengan X per 20. Nah, di sini kalian kan bisa menyederhanakan ini ya, yaitu 10 per 100 akan sama dengan X per 20. Nah, di sini kan kalian akan mendapatkan X itu sama dengan berapa. Oh ya, tips dari saya, kalau sudah terlihat seperti ini tidak perlu mencari X nya sama dengan berapa, karena kan pertanyaan di soal ini itu kalian harus memilih pernyataan mana yang cukup dan mana yang tidak cukup gitu kan. Nah, kalau dari pernyataan 1 ini kita sudah mengatakan bahwa pernyataan 1 ini udah cukup untuk menjawab pertanyaan. Baik, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Kita cek. Pendapatan Andri itu 30 juta per bulan. Nah, itu artinya kalau kita mau mencari X itu kan kalau dikali berarti X per 20 dikali 30 juta. Nah, tapi kita nggak tahu nih uang yang dimiliki oleh si Andri yang untuk disimpan dari pendapatan itu berapa. Berarti kan kita nggak bisa nyari X nya kan. Otomatis pernyataan 2 ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 tidak cukup. Oke, berarti kita bisa nyimpulin kalau pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 itu tidak cukup. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Berapa 0,02 dari Z? Nah, kalau ada pertanyaan ini, misalkan saya beri satu pernyataan yaitu 0,0001 adalah 0,02 dari Z. Artinya, kalau dari pernyataan 1 kamu punya 0,02 Z. Itu akan sama dengan 0,0001. Nah, sebenarnya kan sudah bisa mencari Z-nya sama dengan berapa kan? Nah, berarti pernyataan 1 itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, kita lanjut untuk cek ke pernyataan yang kedua. 0,01 dari Z adalah 0,0004. Nah, sebenarnya pernyataan 1 dan 2 ini sama aja ya, tapi redaksinya saja yang saya balik. Nah, artinya pernyataan 2 pun sudah memenuhi karena di situ 0,01Z itu akan sama dengan 0,004. Berarti kan kalian sudah bisa mencari Z-nya sama dengan berapa. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang siapa D? Yaps, yang benar adalah yang D.
Kenapa? Kalau yang C itu kan dua pernyataan harus dilakukan bersama-sama untuk menjawab pertanyaan. Sedangkan kalau di nomor 3 ini kalian menjawab nomor 1, pernyataan 1 saja sudah cukup. Pernyataan 2 sudah cukup juga. Berarti jawabannya benar adalah pernyataan 1 saja cukup dan pernyataan 2 juga cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, saya lanjut ke nomor 4. Toko Rahma hanya menjual 2 jenis margarin. Harga per kilo margarin pertama yaitu 30.000 dan yang lainnya 50.000. Jika ada 30 pelanggan kemarin dan setiap pelanggan itu membeli tepat 1 kg margarin, berapa kilo margarin harga 50.000 yang terjual kemarin? Nah, dari soal, kalau ada soal cerita ini, usahakan langsung membuat suatu pernyataan matematisnya. Di sini kalian sudah dapat nih, jika ada 30 pelanggan kemarin dan setiap pelanggan itu membeli tepat 1 kg dan ternyata ada 2 jenis margarin, berarti di sini dari kalimat ini kalian sudah bisa mendapatkan satu pernyataan matematis, yaitu A plus B sama dengan 30. Dengan A nya itu adalah banyak orang yang membeli margarin jenis pertama yang harganya 30.000, dan B itu banyaknya orang yang membeli margarin dengan harga yang 50.000, ya kan ya. Nah, sekarang yang kalian cari itu adalah berapa kilo margarin harga 50.000 yang terjual. Artinya sama aja mencari banyaknya orang yang membeli margarin seharga 50.000. Berarti kalian itu disuruh cari tuh B-nya itu sama dengan berapa gitu. Nah, sekarang kita mulai dari pernyataan 1. Toko Rahma mendapat jumlah uang yang sama untuk penjualan margarin dengan harga 30.000 dan 50.000. Nah, kalau tadi kita sudah memisalkan bahwa A dan B itu banyaknya orang yang membeli, berarti dari pernyataan 1 itu kalian sudah memiliki saya ambil 3A akan sama dengan 5B. Dengan asumsi nolnya saya coret semua, berarti itu 5A sama dengan 5B, karena kan jumlah uang yang diperoleh, artinya kan dari pendapatan yang harganya 30.000 dikali banyaknya orang yang A itu akan sama dengan yang harganya 50 dikali banyaknya orang yang membeli margarin jenis kedua. Nah, kalau diketahui dari soal dan yang di sini 3A sama dengan 5B, kalian bisa nggak nyari B? Yap, jawabannya adalah benar. Kalian bisa cari nilai dari B-nya berapa. Kita bisa juga dengan cara seperti ini. A-nya saya ubah dalam bentuk B, berarti kalian punya 30 min B. Terus kalian substitusikan tuh A-nya ke sini. Berarti 30 min B sama dengan 5B. Nah, ini kan nanti bakalan ketemu tuh B-nya sama dengan berapa. Ya kan? Berarti pernyataan 1 itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan. Yuk kita lanjut cek ke pernyataan yang kedua. Toko tersebut mendapatkan 1 juta dari penjualan. Nah, berarti penjualan di hari kemarin kan ya, berarti artinya 3A ditambah 5B itu sama dengan, berarti kita ini coret nolnya sebanyak 4, berarti ada 100. Nah, kalau ada kayak gini, kalian juga bisa, saya yakin bisa mencari nilai B. Kita substitusikan nilai yang sama untuk A, berarti 3 kali 30 min B plus 5B sama dengan 100. Nah, di sini kan kalian nanti bisa mencari B-nya berapa. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang D. Pernyataan 1 saja cukup dan pernyataan 2 juga cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Jumlah dari suatu bilangan adalah 445. Berapakah rata-ratanya? Nah, di sini kalau ditanya rata-rata, artinya itu nyari X bar ya. X bar itu sama dengan sigma X atau jumlahnya data dikali frekuensi total atau banyaknya datanya. Nah, di sini kalau kamu sudah punya jumlah dari suatu bilangan, berarti sudah punya sigma X-nya yaitu 445. Untuk mencari X bar atau rata-rata berarti tinggal nyari frekuensinya berapa itu kan. Nah, kalau di pernyataan 1 terdapat 6 bilangan di himpunan tersebut. Nah, berarti artinya ini F-nya sama dengan 6. Ups, maaf.
Nah, berarti kalian sudah bisa nyari X bar tuh. Ya, berarti kalian dari pernyataan satu saja sudah cukup bisa menjawab pertanyaan di nomor 5. Nah, gimana kalau di nomor 2? Apakah kita juga perlu pernyataan nomor 2, bilangan terbesar di himpunan tersebut adalah 122 dan yang terkecil adalah 14. Nah, untuk mencari rata-rata, apakah kita perlu mencari di sini di soal ini, apa kita perlu mengetahui besar bilangan terbesar di himpunan tersebut dan bilangan terkecilnya? Ya tidak perlu. Berarti jawabannya yang benar adalah pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 itu tidak cukup. Oke, berarti jawabannya itu yang A. Oke, saya lanjut ke nomor 6. Berapakah median dari himpunan A? Nah, kalau soalnya seperti ini, median itu adalah nilai tengah dari suatu himpunan ya. Kalau di sini ada A itu memuat 5 bilangan bulat. Kalau cuma diketahui 5 bilangan bulat, apakah kalian sudah bisa mencari bilangan atau mediannya berapa? Nggak cukup ya. Berarti kita sudah bisa mengeliminasi maksud saya opsi A dan opsi D, karena di sini sudah ada satu cukup, satu saja juga cukup, ya kan? Berarti sekarang kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Ini tadi udah nggak cukup ya. Kita kedua, rata-rata dan modus dari A itu sama-sama bernilai 6. Nah, kalau ada 5 rata-ratanya saja diketahui dan modusnya, kita juga nggak bisa tuh ngomongin mediannya berapa. Berarti pernyataan 2 juga tidak cukup. Nah, sekarang gimana kalau kita gabung 1 dan 2? Ada 5 bilangan bulat, berarti saya misalkan ya A, B, C, D, E. Terus rata-rata dan modus dari A itu sama-sama 6. Modusnya 6, ini kalau dijumlah terus dibagi 6 itu juga 6. Kira-kira kan bisa nggak nyari C nya berapa? Ini asumsi saya A, B, C, D ini sudah urut ya. Berarti kalian sudah bisa menjudge bahwa mediannya itu yang C. Nah, berarti tapi kita nggak bisa itu ngomongin berapa sih nilai mediannya. Berarti pernyataan 1 maupun 2 itu kalau digabung juga nggak bisa jawab. Berarti jawabannya yang benar adalah yang E, opsi E. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Jika AB sama dengan AC, berapakah luas segitiga ABC? Nah, dari soal kalian sudah diketahui AB sama dengan AC ya, berarti dia itu segitiga sama kaki. Kalau mau mencari luas, yang ditanya adalah luas ya. Misalkan dari pernyataan pertama, kalian diketahui ACB-nya yaitu sudutnya itu 60 derajat. ACB berarti di sini 60 derajat. Nah, kalau ada seperti ini, apakah kalian bisa mencari luasnya? Nggak bisa ya, karena nggak ada satupun bilangan atau panjang dari segitiga tersebut yang diketahui. Berarti pernyataan 1 saja tidak cukup. Kita sudah bisa mengeliminasi dua opsi yaitu A dan D. Yuk kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Sekarang kalau pernyataan kedua, tadi ada segitiga ABC ya, ABC. Terus dia itu tadi diketahui AB sama dengan AC, asumsinya sama ya, ini labelnya. Terus diketahui BC-nya itu 10. Nah, kalau ada kayak gini, apakah kalian juga sudah bisa mencari luas segitiganya? Enggak juga ya, karena sisi lain dan juga sudutnya kita juga nggak tahu. Padahal alat kita untuk mencari luas segitiga itu paling enggak itu alat skali tinggi bagi 2, atau kita pakai aturan sinus yang AB sin theta itu, setengah AB sin theta. Berarti pernyataan 2 juga tidak cukup. Nah, sekarang kita cek gimana kalau dua pernyataan itu kita gabungin. Ada segitiga ABC, terus diketahui ininya sama, terus di sini 60 derajat, terus di sini 10. Nah, kalau 60 derajat di sini, otomatis di sini juga 60 derajat ya, karena ini tadi kan segitiga sama kaki. Nah, karena luas totalnya sudut di segitiga itu 180, berarti kalian juga bisa ngomongin bahwa CAB itu juga 60. Nah, ini pun masih belum ya, kalau pernyataan 1 aja udah belum.
belum bisa kita simpulkan bahwa dia itu bisa dicari luasnya. Nah, gimana kalau kita gabung? Berarti di sini juga 60 derajat. Berarti dia merupakan segitiga sama sisi. Kalau tadi di soal diketahui cuma sama kaki, sekarang kalau kita tambahin dua pernyataan ternyata dia jadi segitiga sama sisi. Artinya di sini 10, di sini juga 10. Nah, kalau seperti ini lengkap ini. Berarti kalian sudah bisa mencari luasnya pakai aturan sinus itu ya. Setengah kali di sini berarti sisinya itu 10 kali 10. Misalkan saya pakai sudutnya ini berarti dikali sinus dari 60 derajat. Nah, di sini nanti kalian sudah bisa mencari luasnya. Berarti pernyataan yang benar itu, dua pernyataan itu secara bersama-sama sudah cukup untuk menjawab pertanyaan. Yuk kita lanjut ke nomor 8. Misalkan X, Y, Z itu menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan X, Y tambah 3Z itu sama dengan 8. Berapakah nilai X tambah Y? Nah, di sini ada pernyataan matematis seperti ini dan Z-nya sama dengan -1. Kalau di pernyataan 1 kan sudah bisa X plus Y, kita substitusikan langsung Z-nya itu sama dengan -1, sama dengan -1. Nah, di sini kan nanti kalian sudah bisa mencari X tambah Y-nya sama dengan berapa kan ya. Berarti pernyataan 1 sudah cukup. Nah, bagaimana kalau pernyataan 2? Kita cek. Itu diketahui 2X plus Y sama dengan 3. Berarti Y-nya kalau saya manipulasi itu bisa diperoleh 3 min 2X. Nah, misalkan kita substitusikan ke soal, berarti kalian punya X ditambah 3 min 2X ditambah 3Z sama dengan 8. Nah, kalau hanya pernyataan 2 ternyata nggak cukup ya. Ini kan masih ada variabel X dan Z di sini. Artinya pernyataan 2 tidak cukup. Berarti B dan D, opsi B dan D sudah kita hapus. Nah, tadi pernyataan 1 sudah cukup ya. Nah, sekarang gimana kalau kita gabungin dua pernyataan itu? Kira-kira bisa nggak mencari X tambah Y-nya? Wah, ya berarti jawabannya kalau 1 dan 2 kita gabung ternyata bakalan sama ya. Kita akan menemukan X tambah Y-nya berapa. Nah, ini kan tadi dalam bentuk X dan Z. Kalau kita gabung Z-nya kita substitusikan di sini, otomatis nanti kalian dapetin X-nya. Kalau dapetin X berarti kalian bisa nyari Y-nya, gitu kan. Berarti dari soal ini sebenarnya kita sudah menyatakan bahwa dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Nah, dari pernyataan ini sebenarnya salah kan ya, karena kalau salah satu, yaitu misalkan kita pilih 2, ternyata dia nggak bisa kan. Jadi jawabannya yang benar itu, yang paling tepat itu adalah yang A. Hati-hati ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9, geometri lagi. Di nomor 9, ABC itu segitiga siku-siku, CAB, ACD, CAB berarti di sini. Terus ACD di sini, terus DCB itu di sini. Itu nilainya X berapakah panjang AD yang ditanya ini? AD sama dengan berapa? Kalau diketahui pernyataan satu saja, yaitu BC-nya 2. Kira-kira bisa nggak jawab pertanyaannya, yaitu berapa AD? Nggak cukup ya, karena kita nggak tahu tuh X-nya sama dengan berapa. Berarti pernyataan satu saja tidak cukup. Berarti kita sudah bisa mengeliminasi opsi A dan opsi D. Sekarang gimana kalau yang kedua? Berapakah ADC diketahui 120. Ini saya sekarang opsi yang kedua diketahui ADC-nya 120. Misalkan di sini ya. Ini kan tadi opsi, saya ganti warna saja biar memudahkan.
120. Nah, ini opsi yang kedua. Kalau di situ 120, otomatis kita bisa nyari ini ya, sudutnya yang lain. Karena totalnya 180, berarti sisanya 60 dibagi 2, berarti ini 30, di sini juga 30. Nah, kalau di situ, kalau yang diketahui hanya yang warna biru aja, kira-kira bisa nggak jawab adik? Ya, nggak bisa juga ya. Berarti opsi B juga salah. Nah, gimana kalau dua opsi ini kita gabung? Sekarang kita coba gabung dua opsi itu. Nggak terlihat ya. Kalau digabung berarti semuanya ini diketahui, yang ada di sini itu diketahui. Kira-kira bisa nggak nyari AD? Ya, jawabannya adalah bisa. Kita bisa nyari AB. Ini saya gabung dengan satu ya. Nyari AB terlebih dahulu. AB di sini itu akan sama aja dengan tan ya, tan desa depan samping, berarti tan 60 sama dengan depannya yaitu AB per sampingnya itu 2. Nah, berarti kan kalian bisa nyari AB nya. AB sudah ketemu. Sekarang misalkan dengan menggunakan ini sudut BDC, berarti kamu juga sudah bisa nyari BD sebenarnya. Berarti kamu punya tan 30 sama dengan BD per 2 juga. Nah, sedangkan AD itu bisa dicari dengan AB dikurangi BD. Ya, berarti kalian kalau kita gabung pernyataan 1 dan 2 ternyata bisa menjawab pertanyaan. Berarti jawabannya yang benar adalah yang C. Dua pernyataan itu bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Misal XY itu menyatakan koordinat suatu titik pada bidang kartesius dengan X plus Y nya tidak sama dengan 0. Apakah kita bisa menjawab X lebih dari 2Y? Nah, misalkan dari pernyataan 1, berarti kita sederhanain bentuknya dulu. X kuadrat min Y kuadrat itu artinya X min Y kali X plus Y sama dengan 4 min Y X plus Y. Nah, karena diketahui bahwa X plus Y nya tidak sama dengan 0, berarti kita bisa cancellation ya, mencoret X plus Y nya karena tidak sama dengan 0. Nah, dari sini kamu punya X min Y sama dengan 4 min Y, artinya X nya sama dengan 4. Nah, tapi dengan pernyataan ini saja kamu nggak cukup untuk menjawab ini, apakah X lebih besar dari 2Y? We don't know. So, pernyataan 1 aja itu nggak cukup. Berarti A dan D tidak cukup. Opsi A dan D sudah kita bisa hilangkan. Sekarang gimana ke pernyataan yang kedua? X sama dengan 1 min 2Y. Nah, kalau ada seperti itu artinya kalau misalkan kita punya X nya lebih dari 2Y, yang ditanyakan X nya apakah lebih dari 2Y, sedangkan kita punya X itu sama dengan 1 min 2Y. 1 min 2Y. Nah, apakah dia bakalan apakah kalian bisa mengatakan mana yang lebih besar, kanan atau kiri? Bisa nggak menentukan? Ya, nggak bisa, tergantung Y-nya berapa gitu kan ya. Berarti kita nggak bisa tuh ngomongin apakah X lebih dari 2Y kalau pernyataan 2 saja yang diketahui, ya kan? Berarti opsi B pun salah. Nah, gimana kalau opsi A dan maksud saya opsi 1 dan opsi 2, pernyataan 1 dan pernyataan 2 kita gabung. Jadi kita peroleh X nya sama dengan 4. Terus di sini ada X sama dengan 1 min 2Y. Nanti kan kalian bisa cari Y nya sama dengan berapa.
ya kan? Berarti 4 akan sama dengan 1 min 2Y. Nanti kalian dapat tuh Y-nya sama dengan berapa. Akhirnya kalian bisa mengcompare X lebih dari 2Y atau enggak gitu kan. Jadi dua pernyataan bersama-sama ini cukup untuk menjawab pertanyaan. 1 dan 2 itu sudah cukup secara bersama-sama. Oke, kita lanjut ke opsi yang ke nomor 11. Dalam suatu turnamen sepak bola, tim Indonesia memenangkan 50% dari 20 pertandingan pertama, kemudian tim Malaysia memenangkan seluruh sisa pertandingannya. Berapakah pertandingan yang dimenangkan oleh tim Malaysia? Kalau diketahui satu pernyataan, yaitu tim Malaysia bermain 25 pertandingan. Apakah kita bisa menghitung atau menentukan banyaknya pertandingan yang dimenangkan oleh tim Malaysia kalau diketahui tim Malaysia bermain 25 pertandingan? Nggak tahu ya, karena kita nggak tahu itu banyaknya pertandingannya berapa, total semua pertandingan yang dilalui itu berapa. Jadi kita nggak bisa menentukan tim Malaysia lebih banyak atau lebih sedikit gitu. Berarti pernyataan 1 ini sudah tidak cukup untuk menjawab. Berarti kita eliminasi opsi A dan opsi D. Nah, gimana kalau diketahui pernyataan yang kedua, tim Malaysia memenangkan 60% dari seluruh pertandingan. Kalau 60% saja tanpa diketahui banyaknya atau total semua pertandingan, kita juga nggak bisa ngatain tuh berapa banyak yang dimenangkan oleh tim Malaysia. Berarti pernyataan 2 saja juga tidak cukup. Nah, gimana kalau kita gabung 1 dan 2? Tim Malaysia bermain 25 pertandingan, terus dia menang 60% dari seluruh pertandingan. Ya bisa juga ya, karena kita nggak tahu total pertandingannya berapa. Berarti jawaban yang benar itu yang E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya, kita lanjut ke soal terakhir, geometri lagi. Ada L dan M itu garis yang sejajar. Berapakah nilai X? Nah, sebelum ke pernyataan yang diketahui dari soal, kalau ada geometri seperti ini, kalian tuh cari informasi implisit yang diketahui dari soal. Di situ Y-nya kan di sini. Berarti kalian bisa mengatain Y-nya juga bisa di sini karena dia sehadap. Nah, di sini kalian sudah bisa menentukan bahwa X tambah Y atau Y tambah X itu akan sama dengan 180 karena dia segaris, ya kan? Nah, dari soal ternyata soalnya gitu aja, ternyata kalian sudah bisa menentukan bahwa X tambah Y itu sama dengan 180. Nah, sekarang kita lanjut ke opsi yang pertama, X sama dengan 2Y. Kira-kira bisa nggak kita gunakan itu untuk mencari nilai X? Bisa ya, karena di sini kalau nilai X Y-nya kan sama dengan X per 3 tuh. Berarti di sini X per 3 ditambah X sama dengan 180. Tinggal disederhanain, nanti kan kalian bisa nyari X-nya berapa. Berarti pernyataan 1 sudah cukup. Kita coba ke cek kalau hanya pernyataan 2. Nah, itu Y sama dengan 180 min X. Sebenarnya ini adalah lanjutan atau modifikasi dari soalnya. Tadi kan Y sama dengan Y plus X sama dengan 180 derajat. Nah, kalau diperhatikan ini kita ubah jadi Y sama dengan, nah, dia kan jawabannya jadi 180 min X. Nah, nggak ada hubungannya ya pernyataan 2 ini. Berarti pernyataan 2 itu nggak cukup untuk menjawab pertanyaan. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang A. Oke, cukup sekian di video kali ini. Jangan lupa like video ini. Terima kasih, jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.